Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dera Izatul Islam dengan NIM 22500 31131 dari kelas D, dan izin untuk Pak Willy dan Pak Roni, izin untuk mempresentasikan cara memodelkan bendung air menggunakan ArcGIS. Baik, langsung kita mulai. Yang pertama dan yang pastinya kita untuk membuka ArcGIS Map dulu. Dengan di sini saya menggunakan ArcGIS yang ArcMap 10.7.1. Mungkin emang agak sedikit lama, mohon maaf. Dan untuk tampilan awalnya, kita close dulu. Langsung kita pilih New atau Control N bisa juga. Kita pilih New, langsung kita pilih blank map sesuai pada yang ada di depan saya. Langsung oke. Ini hanya muncul tampilan layer saja karena kita baru belum memodelkan dan ingin memodelkan. Setelah itu, klik kanan pada layer. Langsung di sini ada pilihan properties. Kita klik properties. Nah, eh, di sini dikarenakan kebetulan saya memodelkan untuk di Bendung Sitakurak yang bertepatan di Sumatera Utara. Dan itu kita bisa di sini mencari UTM. Di sini kita pilih WGS 1984. Terus di sini ada pilihan Northern Hemisphere sama Southern Hemisphere. Kebetulan untuk Bandung Citakurak itu bertepatan di Northern Hemisphere. Di sini kita cari sesuai tempatnya yang bertepatan di WGS 1984 UTM zona 47N. Lalu apply, setelah itu oke. Setelah sudah, langsung kita tambahkan data, add data, kemudian kita back dulu dikarenakan file saya bukan di sini. Kita cari filenya. Kemudian di sini ada di sini saya untuk menyimpan filenya. Di sini data dan subjeknya. Oke. Nah, ini untuk si data-data Demnas yang akan saya masukkan. Kita blok semuanya, lalu add. Menunggu di sini ada tanda globe karena emang ini si aplikasinya atau software ini memproses. Ini oke saja. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Ininya bisa kita kecilkan saja. Setelah itu kita bisa pilih search, lalu kita search mosaik mosaik to new restart. Nah, di sini ada yang mosaik to new restart yang data manager. Setelah itu, ini yang sudah terblok, kita bisa masukkan langsung ke sini. Ini output location-nya kita akan simpan di mana. Kebetulan saya menyimpannya di PBA ini. Oke, langsung kita tambah folder baru, kita namai
JIS aja. Add. Oh sorry, kita nunggu JIS, langsung kita add. Setelah udah, kita tunggu. Lalu untuk pilihan ininya kita namai merge dem.tip. Kita scroll ke bawah. Oh ya, untuk ininya kita bisa menggunakan WG 1984. Oke. Untuk yang bawahnya, oh ya, ininya kita masukkan satu, ininya 32 bit. Buat langsung oke. Ini masih proses. Mohon maaf, ini karena kan masih proses. Nah, ini apabila ada tanda palu terus checklist hijau berarti di sini dinyatakan berhasil. Apabila tidak berhasil, maka akan muncul silang atau X warna merah. Ini kita matikan saja dulu. Setelah itu, kita pilih merge dan tip ini, klik kanan, lalu zoom to layer. Nah, maka ini muncul untuk Demnas yang telah disatukan dan diperhalus lagi. Nah, setelah itu kita juga harus mengecek boot extensionnya ke customize, langsung extension. Nah, pastikan semua yang ada di sini itu terchecklist. Apabila tidak terchecklist, maka akan biasanya akan error. Kita, kita close saja. Langsung kita di sini pilih search, terus kita pilih search project raster atau search. Nah, ini kita pilih project raster di data management paling atas. Maaf, project raster yang paling atas. Pilih. Nah, si input rasternya kita masukkan yang merge dim ini ke sini. Kita tunggu. Ini otomatis muncul seperti ini. Lalu untuk ininya kita bisa simpan di JIS yang tadi folder yang saya simpan. Kita kemudian ada di sini. Kita oke kan saja. Nah, kita namai eh, projected underscore dem dot tip. Setelah itu kita save. Setelah kita save, kita ini pilih WGS yang sesuai zona yang kita gunakan di bendung masing-masing. Kebetulan di sini saya menggunakan bendung yang bertepatan di zona 47N. Kita oke saja. Nah, untuk ininya kita ininya langsung oke saja. Kita menunggu.
Ini masih menunggu, mohon maaf apabila mungkin agak memakan waktu. Nah, apabila sudah, apabila sudah, kita bisa mematikan yang merge dim ini dulu, lalu kita bisa untuk memunculkan dan memastikan apakah ini sudah sesuai pada tempatnya atau tidak. Kita bisa ke add base map, map. Nah, terus di sini banyak base map yang tertera di sini. Ini bebas dan kebetulan saya memilih eh, memilih imagery untuk base map pada saya yang akan modelkan. Saya modelkan. Pilih, kita tunggu. Masih menunggu. Nah, lalu apabila sudah sesuai titik akan muncul seperti ini. Yang apabila kita matikan project dimnya, ini kita nyalakan saja. Nah, kemudian kita bisa tambah data untuk si topografi bendungnya, lalu nah, topografi bendung. Mohon maaf. Baik, mohon maaf tadi dikarenakan ada gangguan, infonya yang tidak ada. Nah, setelah itu kita bisa setelah kita memasukkan si world imagery atau base mapnya, kita bisa pilih eh, add data, kalian tunggu. Lalu kita pilih di mana kita menyimpan si topografi atau situasi benungnya. Dan saya di sini PBA dari data topografi kita add. Nah, ini untuk situasi sungai Sitakura, kita klik dua kali. Setelah itu kita pilih notation dan polyline. Lalu add, kita tunggu. Ini kita oke saja. Nah, setelah itu, setelah sudah kita masukkan, ini akan muncul seperti pada gambar. Kita matikan dulu backdripnya dan imagery-nya kita matikan dulu. Nah, ini apabila kita sudah memasukkan data situasi bendung yang sesuai, terlihat seperti pada gambar berikutnya. Ini situasi ininya kita matikan dulu dikarenakan agar tidak berat juga. Kita bisa zoom out agar tidak terlalu dekat. Nah, setelah itu kita bisa mendiagnosisikan daerah aliran sungai. Dengan cara maaf, kita klik search, eh, lalu kita pilih resample. Sampel, oke. Di sini resample yang data manajemen. Nah, untuk resample ini kita masukkan projected dream tipnya di input ininya. Ini otomatis akan sesuai. Oh maaf, ini untuk
agar lebih smooth, agar lebih kecil si file. Ini kita bisa ganti saja ke 30, arahnya juga ke 30. Lalu ini nama alat grafik. Kita bisa menggunakan nama Resdam 30 dot tip. Sorry, poinnya tidak. Oh, di sini, mohon maaf. Kita ke use. Ini kita beri nama Resdam tip. Save. Lalu oke saja. Sini kita menunggu. Ini untuk agar tidak terlalu berat, kita kalian saja. Lalu kita pastikan ke geoprocessing, biasanya tidak muncul. Lalu ke environment, kita pilih parallel processing, kita klik, kita pilih 0 saja. Oke. Setelah itu kita bisa pilih ke search lagi, kita fill fill profil saja, lalu kita pilih yang fill spesial analis yang ini, kita klik saja. Nah, untuk input surface-nya itu kita pilih residence yang tadi sudah di convert ke 30. Lalu ininya bisa kita beri nama fill.tip, lalu kita save. Oke, kita tunggu. Ini lalu kita ke search lagi, kita pilih fill direction, cari maaf. Nah, baik, setelah kita menambahkan file, kita bisa pilih search, lalu kita cari flow direction, maaf, flow direction, kita pilih flow direction yang special analysis. Nah, setelah itu kita masukkan yang field tip ini ke input, lalu kita beri nama eh, FDR, oke, saya singkat, lalu saya ingin langsung oke. Kita tunggu. Nah, ini untuk warna. Kita matikan dulu saja untuk word imagery-nya. Ini kita zoom out dulu. Nah, makasih, warnanya akan muncul seperti ini. Sebenarnya warna tidak masalah, yang penting si angkanya sama ya, seperti ini. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan 128.
Kita matikan dulu. Nah, setelah itu kita ke search lagi, cari flow accumulation. Nah, kita pilih flow accumulation yang spesialis. Kita klik, lalu kita masukkan si directive ini, flow direction ini, sini, ininya, inputnya kita pilih yang singkat, langsung save saja, langsung oke saja, menunggu progress. Masih proses, mohon maaf dikarenakan mungkin agak sedikit memakan waktu. Mungkin emang di sini biasanya emang tergantung device, cuman emang kebanyakan memakan waktu untuk di power accumulation ini. Karena biasanya semakin sedikit angka yang kita berikan itu, maka semakin padat dan semakin rapat, dan itu juga emang semakin detail, semakin jelas, dan memperlama untuk ke device-nya atau aplikasi bawaan. Nah, ini apabila sudah berhasil, kita matikan dulu saja. Setelah itu kita pilih yang representative ini, karena yang tadi flow accumulation, kita bisa klik kanan untuk memperjelas si daerah aliran sungainya. Ke properties, kita pilih simbologi. Setelah itu kita pilih classified. Nah, untuk kelasnya kita menggunakan kelas yang dua. Nah, untuk ininya kita klik dua kali, pencet no color, pencet classify. Kita usahakan mendekati nol, tetapi tidak lebih dari nol ya. Cuman kita sedikit mendekati nol. Nah, di sini saya buatnya segini, oke. Yaitu kita ini klik dua kali, lalu kita warnai warna biru untuk melihat si daerah aliran sungainya agar terlihat. Kita apply. Oh maaf, ininya kita klik dua kali, kita no color saja. Kita apply. Oke. Nah, di sini sudah terlihat jelas ya buat si daerah aliran sungainya seperti ini. Kita zoom out lagi. Kita zoom out, kita ketengahkan. Mungkin agak sedikit terlalu cerah. Setelah itu kita bisa ke katalog, munculkan ke katalog. Oh sorry, sebentar. Kita bisa mengaktifkan
situasinya dulu, kita cek apakah di sini sudah sesuai dengan arusnya, dengan aliran ininya. Biasanya ada dua kemungkinan antara yang pas, yang sama ataupun tidak. Apabila tidak, kita juga bisa mendiagnosisikan si daya aliran sungai itu menggunakan high HMS. Jadi kita gunakan dulu di ArcGIS. Setelah itu kita pencet katalog, lalu kita cari, eh, kita menyimpan menyimpan GIS itu di mana kita menyimpan pemodelan ini di mana, bisa di PBA yang model IZA, data dimensi ini. Nah ini kita oke saja. Maaf, kita ulang lagi. Kita cari dulu yang tadi. Seharusnya diklik kanan ya, bukan diklik dua kali. Ini, lalu kita ke bawah dulu, kita isi yang ini. Kita klik kanan. Maaf, oh iya benar, ini di saja oke. Sebentar. Baik, setelah itu kita bisa ke katalog saja. Yang tadi, mohon maaf, tidak ada sedikit gangguan. Kita bisa cari GIS yang dimana kita untuk menyimpan file si GIS tersebut. Nah ini sudah ketemu. Setelah itu kita klik kanan GIS-nya, lalu kita pilih new. Di sini ada pilihan save file, kita klik saja. Nah, untuk di sininya kita pilih, kita namai titik bendung. Dikarenakan ini kita mau memproses si titik bendungnya. Nah ini poin saja, kita oke kan, oke, sama-sama. Yaudah kita menjadi titik bendung satu-satu. Oke saja, di sini oke saja. Nah, maka di sini akan muncul si titik bendungnya tersebut. Ntar, tadinya sebenarnya katalognya terhapus oleh saya. Kita bisa pilih titik bendung ini, kita pilih titik bendungnya sesuai apa yang kita inginkan. Maaf, bentar. Nah, baik, dikarenakan tadi sedikit ada kesalahan dari saya pribadi. Sebentar. Ini katalognya yang tadi terhapus. Saya kita bisa pilih ke window apabila terhapus kasusnya kayak saya. Pencet katalog saja. Lalu kita pilih titik bendung ini yang sudah ini. Lalu kita pilih properties. Ini untuk titik bendung yang kita realisasikan ya, yang kita modelkan. Oke, setelah itu ke sini. Setelah itu kita perdekat dulu. Karena kita di sini akan merencanakan suatu titik bendungnya akan di mana. Kita bisa pilih ke editor, start editing. Nah, kita pilih di sini titik bendung 11. Di sini kita oke saja. Tunggu. Nah, di sininya kita continue saja. Lalu apa bisa ke titik bendung yang tadi.
Nah, baik tadi itu tidak muncul untuk si titik benung ini. Sebenarnya emang dikarenakan sebentar kita simpan dulu saja titik benungnya. Saya rencanakan misal di sini. Ini tuh harus masuk ke kotak itu. Sudah. Nah, lalu di sini stop editing. Di sini saya PS. Ini setelah. Nah, tadi itu ke editor, lalu ke editing Windows dan klik fitur baru akan muncul seperti itu. Nah, setelah ini kita search untuk Snap Snap PowerPoint. Untuk memperjelas, ini hanya di satu. Klik saja di sininya, kita pilih titik bendung, habisnya kita pilih ACC. Nah, oke saja langsung. Oke, proses sebentar. Nah, maka di sini akan muncul tampilan seperti yang ada di sini untuk munculnya. Setelah itu eh, kita bisa pilih search lagi, pilih search, kita cari water watershed yang watershed special analysis. Lalu kita masukkan si ininya, maaf, lalu kita pilih FDR yang ini yang tadi kita ubah untuk ini yang snap ini. Ini pilih saja yang oke, langsung oke. Proses kita zoom out. Nah, maka ini maaf. Nah, maka ini untuk kejauhannya tadi. Nah, maka ini yang setelah kita memasukkan si snap PowerPoint. Mungkin segitu saja yang bisa saya kerjakan. Mohon maaf, masih sangat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.